Al-Ali artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Tinggi. Tentunya di sini kita tidak beranggapan Allah itu mendiami suatu tempat. Karena Allah yang menciptakan tempat, maka Allah tak mungkin disifati dengan berada di tempat tertentu. Namun Allahul Ali artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedudukannya maha tinggi. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa, kembali kita berjumpa dalam program Meneladani Akhlak Allah dalam Asma'ul Husna. Episode kita kali ini, episode yang ke-66. Kita akan membahas nama Allah Al-Ali. Al-Ali artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Tinggi. Para pemirsa, kata tinggi dalam penggunaan percakapan kita sehari-hari biasa menunjukkan tingginya tempat atau tingginya kedudukan. Kalau ada sebuah gedung pencakar langit, sebut saja ada 60 lantai, maka lantai ke-60 lebih tinggi daripada lantai 1. Walaupun kadang-kadang pimpinan berada di lantai 1. Jadi tinggi bisa merujuk kepada tingginya kedudukan seseorang di mana dia berada, karena posisinya, karena pangkatnya, karena jabatannya. Sebagaimana kata tinggi juga dapat merujuk kepada di mana posisi yang seorang duduki, apakah dia lebih rendah ataupun lebih tinggi daripada tempat yang lain. Nah, ketika kita menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Tinggi, tentunya di sini kita tidak beranggapan Allah itu mendiami suatu tempat. Karena Allah yang menciptakan tempat, maka Allah tak mungkin disifati dengan berada di tempat tertentu. Namun Allahul Ali artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedudukannya maha tinggi. Siapapun di dunia yang merasa uangnya paling banyak, jabatannya paling tinggi, atau otoritas dan kekuasaan yang dia miliki paling besar, maka tentunya tidak ada sedikit pun perbandingan antara kedudukan Allah yang maha tinggi dengan kedudukan makhluk yang mungkin dianggap tinggi kalau dibanding dengan makhluk yang lain. Namun, perbedaan yang cukup kontras antara ketinggian kedudukan Allah dengan ketinggian kedudukan hamba. Para pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Tuhan yang maha berada pada kedudukan yang begitu tinggi, maka tentunya di sini segala sifat Allah adalah indah. Segala sifat Allah berada di atas yang memungkinkan kita perbandingkan dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kedudukannya yang maha tinggi, dialah yang paling menentukan segala apa yang terjadi di alam semesta. Kita lihat di dunia, bagaimana ketika seseorang berada pada posisi yang tinggi, dia memiliki horizon pandangan yang jauh lebih luas dibanding orang yang berada di posisi yang jauh lebih rendah. Ketika kita berada di lantai
ke-20, kita bisa lihat jangkauan penglihatan yang jauh lebih luas dibanding ketika kita berada di lantai 1. Bayangkan kedudukan Allah yang maha tinggi. Tidak ada satupun makhluk bergerak kecuali Allah mengetahuinya, Allah yang mengizinkannya untuk bergerak. Dan segala sesuatu, semua yang terjadi di alam semesta, tidak ada yang keluar dari ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa sekalian, lihat bagaimana manusia yang merasa dirinya tinggi sebenarnya tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Untuk itu, nama Al-Ali seharusnya melahirkan beberapa konsekuensi dalam diri kita. Ketika kita mengimani Allah Tuhan yang maha tinggi, maka jangan pernah terbersit sedikit pun dalam hati kita, kita ini hebat, kita ini besar, kita ini maha menentukan. Apa yang kita peroleh sesungguhnya itu tidak lepas dari campur tangan yang maha tinggi, yang memantau dan memastikan segala apa yang dikehendakinya terwujud. Maka dari itu, disinilah bagaimana Tuhan yang maha tinggi betul-betul pihak yang paling menentukan dalam kehidupan kita. Di sisi lain, kita sebagai hamba akan dianggap tinggi di sisi Allah. Kapan? Ketika kita merendah. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang menghinakan dirinya di hadapan Allah, merasa dirinya sangat lemah, sangat tidak berdaya, dengan kerendahan hati dia melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Tuhannya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita, siapa yang bersikap tawadhu kepadaku, aku akan angkat derajatnya. Aku akan angkat derajatnya. Sebaliknya, man takabbara lillah azallahullah. Siapa yang bersikap sombong, merasa dirinya tinggi, merasa dirinya dapat melakukan apa-apa yang sebenarnya hanya dapat dilakukan Allah Subhanahu wa taala, disitulah Allah hinakan kita. Sejarah peradaban Islam mencatat dua momen peristiwa yang terjadi begitu kontras. Satu momen di Perang Badar ketika jumlah umat Islam begitu sedikit, 314 pasukan melawan 1000 pasukan musyrikin Mekah. Namun ke-300 mujahid yang pergi ke medan perang, semuanya dalam hati mereka penuh dengan kepasrahan, penuh dengan pernyataan, ya Allah, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Engkau. Sampai Rasulullah berdoa sebelum perang Badar, Allahumma intahlik hadhil isbah lan tu'bad min ba'dih. Ya Allah, sekiranya kelompok yang berjihad ini semuanya gugur mati di medan perang, niscaya tidak akan tersisa orang yang menyembahmu, ya Allah. Begitulah kesadaran umat Islam yang berperang di medan perang. Mereka itu sangat lemah. Tapi Allah katakan, walaqad nasarakumullah bi badrin wa antum azillah. Allah turunkan pertolongannya kepada kalian di perang Badar, di saat kalian merendah, di saat kalian tidak menyombongkan diri, di saat kalian sadar satu-satunya yang maha tinggi dan pantas untuk membanggakan dirinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, para hadirin, saat terjadi perang Hunain, ada 10.000 pasukan umat Islam di sana. Muncul sedikit banyak rasa takabur, rasa besar kepala, sehingga beberapa sahabat mengatakan, hari ini kita tak akan dikalahkan karena jumlah kita banyak. Mereka menganggap kemenangan itu karena jumlah yang banyak. Tapi apa yang terjadi? Di awal perang, hampir saja kekalahan Uhud yang memalukan kembali terulang di perang Hunain. Kecuali karena Rasulullah SAW mengingatkan kembali umat Islam untuk berserah diri kepada Allah, meyakini Allah yang maha tinggi, yang tak pantas kemudian kita bersandar kepada selain dirinya. Para pemirsa sekalian, selain itu, nama Al-Ali juga melahirkan suatu konsekuensi bagi kita. Apa itu?
bahwasanya setiap orang ketika dia berada pada posisi yang dia merasa dirinya sudah tinggi, dia harus meyakini ada orang lain yang lebih tinggi dari dia. Jangan pernah kita merasa kita paling tinggi. Lihat Musa alaihissalam ketika ditanya, siapa orang paling berilmu? Dia jawab, diriku. Tanpa mengembalikan jawaban itu kepada Allah. Allah minta Musa berguru kepada Khidir untuk menunjukkan kepadanya, wa fawqa kulli zi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada Tuhan yang maha berilmu. Untuk itu jangan pernah kita merasa di saat harta kita banyak, di saat kesehatan kita prima, di saat kekuasaan kita tinggi, ingatlah suatu saat ada yang lebih tinggi daripada kita. Dan tentunya dari semua makhluk dengan segala faktor yang membuat kita tinggi, sesungguhnya Allah lah Tuhan yang maha tinggi. Untuk itu tidaklah mengherankan bahwasanya dalam hidup ini mengenal nama Al-Ali akan membuat hamba semakin tawadhu. Seperti dikatakan orang-orang bijak, semakin bertambah ilmuku, semakin aku sadar yang ku ketahui hanyalah sedikit. Sebaliknya, orang yang merasa dirinya cepat besar, cepat tinggi, muncul kesombongan, muncul besar kepala, dia tak sadar bahwasanya apa yang ada pada dirinya belum layak membuatnya pada posisi tinggi yang membuatnya menyombongkan diri kepada orang-orang lain. Demikian makna dari Al-Ali. Wabillahil hidayatu wa taufik. Jangan lupa like dan subscribe Art Media Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat.